Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami kali ini akan menjelaskan mengenai materi penjadwalan presence diagram dan CVM. Dengan saya Iwayan Gede Mariawan, NIM 18055111678. CVM atau Critical Path Method adalah metode analisis rancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. CVM merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian sebuah proyek. CVM merupakan analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Penggunaan metode CVM dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan berbagai tahapan suatu proyek. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menentukan CVM. Yang pertama, tentukan kegiatan individu, lalu tentukan urutan kegiatan, lalu gambarkan diagram jaringan, lalu perkiraan waktu penyelesaian aktivitas, lalu identifikasi jalur kritis, dan yang terakhir, perbarui diagram CVM. Metode network diagram. Penjadwalan dengan metode network diagram atau diagram jaringan kerja adalah diagram penjadwalan yang menunjukkan hubungan antar kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan, atau event atau peristiwa atau kejadian, dan durasinya dalam suatu proyek. Hubungan antar kegiatan atau kejadian di dalam network merupakan hubungan yang logis. Aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan adalah bagian unit pekerjaan individual yang ada pada suatu proyek yang memerlukan waktu dan sumber daya dan merupakan lingkup pekerjaan atau kegiatan proyek secara menyeluruh. Di dalam network diagram, ada dua metode untuk menggambarkan saat kegiatan atau aktivitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada activity on arrow atau AOA. Activity on arrow atau AOA adalah kegiatan atau aktivitas yang digambarkan pada anak-anak panah atau arrow. Dan yang kedua, activity on node atau AON, yaitu kegiatan atau aktivitas yang digambarkan pada node atau lingkaran. Di sini, anak panah atau arrow merupakan hubungan logis antar kegiatan. Precedence Diagramming Method atau PDM. Precedence Diagramming Method merupakan salah satu teknik penjadwalan yang termasuk dalam teknik penjadwalan network planning atau rencana jaringan kerja. Berbeda dengan AOA yang menitik beratkan kegiatan pada anak panah, PDM menitik beratkan kegiatan pada node sehingga kadang disebut juga activity on node. Ada beberapa perbedaan antara activity on arrow, activity on node, dan PDM. Yaitu yang pertama, pada AOA, kegiatan ditampilkan dengan anak panah, sedangkan AON dan PDM menggunakan node. Anak panah menunjukkan hubungan logis antara kegiatan. Yang kedua, pada AOA, bentuk node adalah lingkaran, sedangkan pada AON dan PDM, bentuk node adalah persegi panjang. Dan yang ketiga, ukuran node pada AON dan PDM lebih besar dari node AOA karena berisi lebih banyak keterangan. Dan yang terakhir, metode perhitungan AOA dan PDM sedikit berbeda. Bisa lihat pada gambar di samping adalah contoh bentuk sederhana dari PDM dengan node yang berbentuk persegi panjang. Dalam Precedence Diagramming Method, aktivitas atau kegiatan ditunjukkan dengan node yang berbentuk kotak dan berukuran besar. Di dalam node tersebut biasanya diisikan hal-hal sebagai berikut, di mana ada durasi, nomor kegiatan atau aktivitas, jenis kegiatan, dan ada ES, EF, LS, dan LF. ES atau Early Start adalah waktu awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Bila waktu kegiatan dinyatakan atau berlangsung dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Lalu LS atau Late Start adalah waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek. Lalu Early Finish atau EF adalah waktu awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan durasinya bila hanya ada satu kegiatan terdahulu. Maka EF suatu kegiatan terdahulu merupakan ES dari kegiatan berikutnya. Lalu Late Finish atau LF adalah waktu akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek.
Lalu untuk float yang terjadi, float merupakan suatu perhitungan yang menunjukkan fleksibilitas suatu kegiatan untuk dapat memulai dan selesai lebih lambat walaupun tetap dalam waktu yang diizinkan tanpa mengubah durasi atau kurun waktu proyek. Bentuk untuk node pada PDM tergambar sebagai berikut. Ada 4 contoh model dari PDM dan dapat diperhatikan dari setiap model tersebut, start selalu berada di kiri bagan dan finish selalu berada di kanan. Berikutnya adalah hubungan logika dalam PDM. Nah, pada metode PDM dapat juga menggunakan konsep lag atau jarak hari antar kegiatan untuk lebih memudahkan dalam penjadwalan. Berbeda dengan AOA yang menggunakan satu jenis hubungan logis, PDM menggunakan 4 hubungan logis di antara aktivitas-aktivitasnya. Keempat hubungan logis tersebut yaitu yang A, finish to start atau FS, yang B, start to start atau SS, yang C, finish to finish atau FF, dan D, start to finish atau SF. Hubungan logis finish to start atau FS pada PDM merupakan hubungan logis yang terjadi pada metode AOA dan AOM. Jika hanya FS yang digunakan pada PDM, berarti penjadwalan tersebut sama dengan metode AOA dan identik dengan metode AOM. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ananda Krisna dengan NIM 075. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Mariawan terkait 4 hubungan logis pada PDM atau Precedence Diagramming Method. Dimana kalau kita berkaca dari materi kita sebelumnya yaitu Activity on Error, di sana hanya ada satu hubungan logis yang bisa kita gunakan yaitu Finish to Start. Namun pada PDM atau Precedence Diagramming Method di sini ada 4 hubungan logis yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Finish to Start, kemudian Start to Start, Finish to Finish, dan Start to Finish seperti yang telah dijelaskan oleh Mariawan sebelumnya. Namun di sini saya akan menjelaskan, memberi tahu teman-teman kira-kira bagaimana penggambarannya. Apabila dalam Finish to Start, di sini posisi sebenarnya membedakan adalah posisi awal tanda panah itu mulai dan berakhir. Apabila Finish to Start, dia bermula dari sebelah sini bagian finish dan berakhir di bagian start. Kemudian apabila Start to Start, dia bermula dari kondisi awal start dan berakhir di kondisi awal start pula. Apabila Finish to Finish, begitu juga berawal dari kondisi finish dan berakhir di kondisi finish juga, dan yang terakhir adalah Start to Finish. Untuk penggambarannya, posisinya berawal dari kondisi start dan berakhir di kondisi finish. Kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya bahas. Nah, hubungan yang pertama yaitu Finish to Start atau FS, di mana suatu aktivitas tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Hubungan Finish to Start dapat dibuat dalam 3 jenis lag, yaitu lag 0, lag positif, dan lag negatif. Lag di sini adalah maksudnya seperti gap waktunya ya, seperti itu. Kemudian lag positif biasa digunakan untuk situasi di mana kebutuhan material untuk perawatan atau penguatan sebelum pekerjaan lain dilakukan. Contohnya yaitu backcasting beton tidak dapat dilepaskan sebelum beton mengeras, di mana seperti yang kita tahu bahwa mengerasnya beton itu membutuhkan waktu sehingga perlu ada lag positif di sana. Kemudian lag negatif digunakan dalam situasi di mana suatu aktivitas diizinkan dilakukan sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Mungkin saya akan gambarkan dalam contoh kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada hubungan Finish to Start untuk lag positif dan lag 0, dan di sini adalah untuk lag negatif. Di mana kalau misalnya kita lihat untuk lag 0 di sini ada penulangan untuk slab dan penuangan beton, di mana ini zero lag. Artinya apabila kegiatan ini sudah selesai, maka kegiatan ini sudah bisa langsung digunakan, jadi tidak perlu menunggu lagi. Namun kalau misalnya kita lihat dalam ini, setelah kita mengecor plat, maka kita harus menunggu. Kalau dalam hal ini diberikan positive lag yaitu sebanyak 14. Artinya adalah 14 hari berikutnya setelah pengecoran selesai, baru pelepasan backcasting bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengertiannya. Jadi lag di sini adalah untuk menggambarkan seberapa lama sih rentang waktu yang kita perlukan seperti itu. Namun untuk contoh selanjutnya itu Finish to Start dengan lag negatif. Di sini ada penggalian dan penginstalan pipa
Artinya di sini adalah penggalian ini kan dilakukan selama 2 hari untuk durationnya. Setelah satu hari setelah kegiatan ini dilakukan, kegiatan yang berikutnya langsung bisa dilaksanakan. Artinya tidak harus menunggu ini sampai selesai baru ini bisa dilaksanakan. Jadi artinya negative lag ini kurang lebih seperti itu untuk contohnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke hubungan start to start atau SS, di mana beberapa aktivitas tidak harus menunggu aktivitas sebelumnya selesai. Jadi kalau kita lihat di sini seperti pada contoh yang kami berikan, gambar ini menunjukkan bahwa instalasi pipa dapat dilakukan 2 hari setelah mulainya aktivitas penggalian tanah. Perhatikan bahwa hubungan start to start pada gambar ini ditunjukkan dengan kegiatan satu di atas lainnya. Jadi posisi penggambarannya dia harus di atas bawah supaya menjelaskan bahwa kegiatan ini memberikan hubungan yang dua kegiatan ini dimulai secara bersama-sama. Jadi kalau kita lihat di sini ada durasinya untuk penggalian yaitu 3 hari dan pemipaan instalasi pipa itu 2 hari. Jadi apabila ada lag positif seperti ini 2 dan hubungannya itu start to start, maka pemipaan ini bisa dilakukan tidak 2 hari setelah dimulainya penggalian. Jadi setelah hari kedua di sini sudah kegiatan berikutnya sudah bisa langsung dilaksanakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini menggambarkan hubungan antara 2 kegiatan yang dimulai secara bersamaan. Seperti itu. Nah, hubungan start to start dengan lag 0 digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 2 aktivitas yang dimulai bersamaan. Contohnya yaitu pada gambar ini, pemasangan backkisting dibuat bersamaan dengan pembersihan pada plat beton. Jadi jadi karena zero lag atau lag 0, maka dua kegiatan ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti itu. Kita lanjut ke hubungan berikutnya yaitu finish to finish, di mana hubungan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara selesainya 2 aktivitas. Hubungan finish to finish dengan lag 0 di gambar di samping menunjukkan bahwa ketika backkisting plat telah selesai dipasang, maka pekerjaan pembersihan plat juga dapat selesai. Artinya 2 kegiatan ini selesai secara bersama-sama. Kemudian hubungan finish to finish dengan lag positif digambarkan dengan instalasi tangki tidak dapat selesai hingga 1 hari setelah penyelesaian pengukuran dan penggalian tanah yang tergambarkan sebagai berikut. Jadi kurang lebih gambar seperti ini menunjukkan bahwa instalasi pipa ini tidak dapat selesai hingga 1 hari setelah penyelesaian pengukuran dan penggalian tanah. Jadi penggambarannya kurang lebih seperti ini. Dan hubungan finish to finish dengan lag negatif dapat dijelaskan dengan contoh pemasangan backkisting plat tidak dapat selesai hingga 1 hari setelah pekerjaan pembersihan selesai. Namun sayangnya biasanya menurut yang literatur yang kami baca, lag negatif ini jarang digunakan karena bisa membingungkan pembaca sehingga tidak disarankan untuk digunakan. Hubungan terakhir yaitu hubungan start to finish, di mana penjadwalan dengan menggunakan PDM mengizinkan penggunaan hubungan start to finish. Di mana contohnya adalah seperti pada gambar ini, sebuah gedung kantor akan dibangun dengan menggunakan lantai karpet dan kayu. Lantai kayu dapat dipasang sebelum, sesudah, atau bersamaan dengan pemasangan karpet di semua tempat kecuali di kantor direktur, di mana lantai kayu panel sudah harus terpasang baru diikuti dengan pemasangan karpet. Jadi di mana hubungan yang tepat adalah mulainya kegiatan pemasangan lantai kayu dengan selesainya pekerjaan pemasangan karpet dengan lag positif. Jadi penggambarannya kurang lebih seperti ini untuk hubungan start to finish. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait perhitungan maju dan mundur pada PDM. Sebenarnya secara konsep untuk perhitungan maju dan mundur pada PDM maupun pada activity on arrow di materi kita sebelumnya itu cukup mirip ya teman-teman. Jadi dimana kalau perhitungan maju pada PDM, tujuan dari perhitungan maju pada PDM adalah untuk menentukan waktu mulai paling awal atau early start yang terjadi. Ketentuan dalam perhitungan maju adalah sebagai berikut, di mana angka terkecil yang dapat terjadi pada early start adalah 0, di mana jadi aktivitas pertama yang dibuatnya adalah early start-nya adalah 0. Kemudian aktivitas early finish-nya adalah aktivitas early start dijumlahkan dengan durasinya. Dan nilai early start pada kegiatan berikutnya didapatkan dengan menambahkan lag pada anak panah dengan nilai early finish pada kegiatan sebelumnya sesuai dengan hubungan logis di antara kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya kami gambarkan dalam contoh kurang lebih seperti ini untuk perhitungan maju pada precedence diagram method. Di sini untuk layout penggambarannya, dan ini kita lihat misalnya hubungan finish to start dengan lag 0. Dimana kalau kita lihat 16 ditambah ini kan early start durasi, artinya kalau tadi seperti yang saya jelaskan early finish adalah early start ditambah duration, maka 16 tambah 8 adalah 24. Dan early finish pada kegiatan D ini
adalah early start pada kegiatan berikutnya. Jadi di sini 24 dengan durasi 6, maka 24 tambah 6 adalah 30. Coba kita lihat hubungan logis finish to start dengan ada lag-nya. Di sini contohnya finish to start dengan lag 2. Di sini 8 tambah 4 adalah 12. Dan karena ada lag-nya, ada lag positif, maka early finish di sini ditambahkan dengan lag-nya akan menjadi early start pada kegiatan berikutnya. 14 tambah 6 adalah 20. Kemudian dengan kita ambil hubungan lain, misalnya start to start dengan lag 2, di mana kalau kita lihat start to start 20 tambah 5 adalah 25. Nah, namun karena hubungannya adalah start to start, maka 20 ini akan menjadi early start pada kegiatan berikutnya. Tidak, kalau di contoh sebelumnya kan early finish akan menjadi early startnya. Namun kalau misalnya di hubungan start to start, early start akan menjadi early start kegiatan berikutnya. Contoh, di sini 20. Dengan lag positif 2, 20 tambah 2 adalah 22. Maka 22 ini adalah early start dari kegiatan key. Jadi 22 ditambah 6 adalah 28. Maka early finish pada kegiatan key adalah 28. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan betul bagaimana hubungan logis antar kegiatannya. Seperti itu. Nah, kita ke perhitungan mundur. Kalau perhitungan mundur pada PDM, perhitungan mundur diselesaikan dengan menghitung durasi dari kanan ke kiri diagram. Pada saat melakukan perhitungan mundur, maka kotak let start dan let finish akan terisi. Langkah perhitungannya adalah kurang lebih seperti ini. Nilai terbesar yang mungkin terjadi untuk let start atau let finish adalah nilai durasi proyek. Nilai let start adalah let finish dikurangi durasi kegiatan, dan nilai let finish pada kegiatan sebelum didapat dari let start dikurangi lag pada anak panah pada kegiatan sesudah. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, perhitungan di sini perhitungan mundurnya. Nah, ini pengamalan Leone. Kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan bahwa perhitungan mundur itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi kita lihat kegiatan ini. 32 kurang 6 adalah 26. Maka let start di sini akan menjadi let finish pada kegiatan sebelumnya. 26 kurang 8 adalah 18. Di sini ada sedikit typo, maka kami perbaiki di sini menjadi 18. Nah, kita lihat ke contoh berikutnya, finish to start dengan lag 2. 25 kurang 6 adalah 19. Karena ada lag-nya di sini, maka 19 kurang 2 menjadi 17. Maka lag finish-nya dari kegiatan C adalah 17 bukan 19 karena ada lag-nya. Kemudian 17 kurang 4 adalah 13. Maka lag start dari kegiatan C adalah 13. Kalau kita lihat dengan hubungan start to start dengan lag 2, 28 kurang 6 adalah 22. 22 dikurang 2, 22 dikurang 2. Karena ini hubungannya adalah start to start dengan lag 2, start to start, maka 22 dikurang 2 ini akan menjadi lag start dari kegiatan R. 20, bukan di sini. Karena ada hubungan start to start, maka 20 ditambah 5, maka lag finish dari kegiatan R adalah 25. Jadi kurang lebih secara pastinya kita harus memperhatikan betul bagaimana hubungan logis antar kegiatannya. Ini akan mempengaruhi pengisian kotaknya ya. Jadi kita harus memperhatikan betul hubungan logisnya, dan kemudian lag-nya juga kita harus perhatikan. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk berikutnya terkait contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya, Swas. Silakan. Baik, presentasi akan saya lanjutkan sebelumnya penampilan di sini saya akan melanjutkan dengan contoh soal. Jadi contoh soal yang kami ambil berdasarkan buku yang sebelumnya sudah di-share di Google Drive. Adapun contoh yang pertama yaitu diberikan serangkaian kegiatan dari A sampai F dengan durasi sebagai berikut dan hubungan logis constraint sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat jaringan kerja PDM dari soal di atas terlebih dahulu. Jadi pada tahapan ini kita membuat jaringan kerjanya berdasarkan hubungan-hubungan logis yang tadi sudah dijelaskan dan dimasukkan durasi dari per setiap kegiatannya dengan penempatan durasi di samping nama kegiatan dan anak panah ini didasarkan dengan hubungan logisnya. Jadi A ke B hubungan logisnya adalah finish to start, B ke D adalah start to start, dan B ke C adalah finish to start, dan begitu pun seterusnya. Jadi anak panah ini menunjukkan hubungan logisnya. Kemudian di samping anak panah ini ada angka-angka yang disebut dengan lag pada hubungan logis tersebut. Jadi A ke B itu hubungan logisnya adalah finish to start atau FS dengan lag 1, B ke D start to start dengan lag 1. Selanjutnya isikan langkah-langkah untuk angka-angka dari perhitungan maju dan mundur. Jadi untuk perhitungan maju adalah perhitungan yang dimulai dari start sampai finish, sedangkan perhitungan mundur adalah dari finish ke start.
dengan penjumlahan kegiatan sebelumnya ditambah dengan durasi. Jadi untuk kegiatan sebelumnya adalah pada di early start A adalah 0 dari start 0. Jadi ditulis 0, kemudian durasi dari A itu sendiri adalah 3, maka early finish dari A adalah 3. Kemudian dari A ke B lag-nya adalah 1, maka di early start B adalah 4. Kemudian untuk early finish dari B itu sendiri tinggal ditambahkan durasinya yaitu 2. Jadi early finish untuk B adalah 6. Untuk kegiatan D, maka dari hubungan logis dari B ke D adalah start to start. Jadi diambil nilai start dari B yaitu 4. 4 ditambah lag dari hubungan logis B ke D adalah 1, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5 untuk early start di D. Begitu juga seterusnya, dan apabila menemukan pertemuan dari dua kegiatan menjadi satu kegiatan, maka dicari nilai yang terbesar untuk perhitungan maju. Misalnya dari kegiatan C, early startnya adalah 8. 8 ditambah durasi 3, maka menghasilkan early finish 11. Maka dimasukkan nilai 11 untuk kegiatan E karena tidak ada lag dari hubungan logis C ke E. Maka dari kegiatan E dapatkan early startnya 11. Kegiatan E berdurasi 3, maka 11 ditambah 3 dengan 14. Sedangkan dari hubungan dari D ke E, hubungan logisnya adalah finish to finish. Maka dari kegiatan D, early startnya dari kegiatan B adalah 5. 5 ditambah durasi dari kegiatan B itu sendiri adalah 4, maka menghasilkan nilai early finish untuk D adalah 9. Sedangkan di sini dari C, kegiatan C ke E menghasilkan early finish di E sebesar 14, sedangkan dari D ke E menghasilkan early finish sebesar 9. Maka bisa ditulis dulu di luar tabel untuk sebagai perbandingan. Karena perhitungan maju digunakan nilai yang terbesar, maka digunakan nilai 14. Maka ditulis 14. Sedangkan dari E ke F, hubungan logisnya adalah finish to start dengan lag 1, maka 14 ditambah 1 sama dengan 15 untuk early start di F, dan durasi di F adalah 2, maka early finish untuk F adalah 17. Maka dibutuhkan waktu 17 minggu total. Maksud saya 17 dalam satuan waktu. Kemudian untuk perhitungan mundur adalah dimulai dari finishnya, langsung dimasukkan nilainya di untuk late finish di F. Kemudian dikurangi durasi dari F itu sendiri 2, maka menghasilkan nilai 15. 15 dikurang lag dari E ke F 1 sama dengan menghasilkan angka 14. Kemudian 14, karena tidak ada lag antara D ke E, maka langsung bisa tulis 14. Sedangkan di 14 di kegiatan D. Sedangkan untuk kegiatan C, 14 dikurang kegiatan durasi dari kegiatan E 3, maka menghasilkan nilai 11 untuk latest start di E. Maka dari C ke E tidak ada lag, maka latest start di E bisa menjadi langsung latest finish di C. Kemudian latest finish di C atau LF dikurang durasi dari C 3 menghasilkan nilai latest start 8. Maksud saya dengan latest finish 11 untuk C dan latest start 8 untuk C. Maka dari C dengan lag B ke C adalah 2, maka 8 kurang 2 maka menghasilkan nilai 6. Kemudian antara kan ini di sini disebutkan ada kedua kegiatan bertemu menjadi satu kegiatan, maka kegiatan 6 ini dikurang dari durasi B itu sendiri menghasilkan nilai 4. 6 kurang 2 4. Sedangkan dari kegiatan D, hubungan logis B ke D adalah start to start, maka latest finish dari D dikurang durasi dari D 4 menghasilkan nilai 10. B ke D lag-nya adalah 1, maka 10 kurang 1 9. Jadi kegiatan C ke B itu menghasilkan nilai 4, sedangkan D ke B menghasilkan nilai 9 untuk latest start di B, maka digunakan nilai terkecil yaitu 4, maka ditulis 4. Kemudian dari A ke B lag-nya 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3, jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi begitu untuk tahapan perhitungan maju dan mundur pada PDM. Selanjutnya lintasan kritis.
Jalur dan lintasan pada PDM punya sifat yang sama seperti metode jaringan kerja AOA, yaitu pertama, waktu mulai paling awal dan akhir harus sama, yaitu ES sama dengan LS. Yang kedua, waktu paling awal dan akhir harus sama, yaitu EF sama dengan LF. Yang ketiga, kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan kegiatan waktu paling awal, yaitu LS kurang ES sama dengan D. 4. Bila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kritis, maka kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis. Berikut adalah contoh pembuatan penjadwalan dengan PDM untuk menentukan jalur lintasan kritis. Diberikan sebuah rangkaian kegiatan dari A sampai J dengan durasi dan hubungan logis sebagai berikut. Tahapannya masih sama seperti tadi, membuat jaringan-jaringan kerja dengan penempatan durasi dan lag serta anak-anak panah sesuai dengan hubungan logis. Dari A ke B hubungan logisnya adalah finish to start, dari A ke C hubungan logisnya adalah start to start, dari B ke E adalah finish to start, E ke H adalah finish to start, E ke G adalah start to start, G ke J adalah finish to start, D ke G adalah finish to finish, C ke D adalah finish to start, C ke F adalah start to start, F ke I adalah finish to start, dan I ke J adalah finish to finish. Kemudian masukkan durasi untuk masing-masing kegiatan A3, B3, E5, H4, D4, G6, J6, C6, H7, I8. Kemudian selanjutnya yaitu buatlah perhitungan maju dari kegiatan-kegiatan tadi. Jadi caranya masih sama, yaitu early start ditambah durasi menghasilkan early finish. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Karena tidak ada lag, maka dari A ke B bisa langsung menjadi early start di B untuk latest early finish di A. Early finish di A adalah 3, langsung menjadi early start di B, yaitu 3 tambah 3 sama dengan 6 untuk early finish di B. Begitu juga seterusnya. Berlaku juga aturan tadi apabila ada dua pertemuan menjadi satu, misalnya dari D dan F ke I, maka dari D hubungan logisnya ke I adalah finish start to start, sedangkan F ke I adalah finish to start. Jadi 8 itu bisa tulis di luar 8, sedangkan F ke I masukkan nilai 10, maka yang paling besar gunakan adalah 10. Next. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan mundur, dimulai dari 20 itu sendiri, dipecah karena ada berapa jalur, jadi 20 bisa menjadi latest finish untuk H dan latest finish di J. Jadi caranya masih sama, yaitu pengurangan untuk H, yaitu latest finish adalah 20 dikurang durasi 4 menghasilkan nilai 16 dikurang lag dari E ke H1 maka menghasilkan latest finish di E sama dengan 15 dikurang 5 durasi 5 di E bisa menjadi 10. Ditulis di luar dahulu untuk sebagai pembandingan karena nilai dari latest start di E dipengaruhi oleh G juga dari hubungan logis. Maka lanjut dari J, maka 20 dikurang 6 menghasilkan nilai 14. Karena dari G ke J tidak ada hubungan logis, atau tidak, maksud saya tidak ada lag pada hubungan logis, maka latest finish di G bisa langsung dipakai latest start di J. Maka gunakan 14 dikurang 6 menghasilkan nilai 8. Maka yang paling kecil dalam perhitungan mundur tadi adalah dari H ke E menghasilkan nilai 10 dan dari J ke E menghasilkan nilai 8. Maka digunakan nilai 8 pada latest start di E. Begitu juga seterusnya. Sampai pada aktivitas A didapatkan latest start dan latest finish-nya. Untuk menentukan jalur kritis sendiri dapat digunakan cara tadi, di mana ES sama dengan LS atau EF sama dengan LF. Jadi di sini yang memenuhi syarat tersebut secara umum adalah C, D, dan J. Jadi
seperti syarat nomor 4 tadi, bila sebagian jalur bersifat kritis, maka seluruh jalur dianggap kritis. Jadi dari CD ini penghubungnya A, dari CD ke J adalah penghubungnya G itu sendiri. Tetapi karena G dan A tidak memenuhi aturan, maka karena dia sebagian tidak memenuhi aturan, maka dianggap juga jalur kritis. Karena jalur untuk dari C, D, J ini adalah A dan G itu sendiri. Maka jalur kritisnya adalah A, C, D, G, dan J. Di sini juga kami sajikan kegunaan PDM, di mana PDM memberikan cara yang lebih mudah untuk menjelaskan hubungan logis antar kegiatan konstruksi yang kompleks, khususnya jika terjadi kegiatan-kegiatan yang terjadi bersamaan. PDM juga cenderung lebih kecil dalam ukuran pembuatannya. Hal yang paling utama dalam pembuatan PDM adalah bahwa PDM lebih cepat dalam persiapan pembuatannya, sehingga penjadwal tidak membutuhkan banyak waktu dalam persiapan jadwal PDM. PDM sangat berguna pada saat menjadikan kegiatan-kegiatan konstruksi yang berulang atau repetitif, seperti pada proyek pembangunan gedung bertingkat maupun jalan raya. Metode ini mampu membuat model dari kegiatan-kegiatan yang saling bertumpuk tanpa harus membagi kegiatan-kegiatan tersebut. Penambahan hubungan antar kegiatan dapat dilakukan pada PDM dan dapat mengarahkan penjadwal untuk berasumsi bahwa hasil jadwal akan lengkap dan akurat. Sekian presentasi yang dapat kami sajikan hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau sikap yang sengaja maupun tidak disengaja. Untuk diskusi bisa dilakukan di kelas. Terima kasih. Om Santi 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 Om.